Halo teman SMA, Kembali lagi di talk show Ruang SMA. kembali bersama dengan aku Fatih dan rekan aku, Siapa ayo? siapa ya? Keizia Grace Nathaniel. Yang akan menjadi host dalam sesi talk show Ruang SMA di season kali ini. Bener banget. Fatih, kalau di Ruang SMA itu, emang kita bakal ngobrol ya sama orang-orang hebat? Betul banget. Siapa sih penasaran? Bintang tamu kita pada season kali ini adalah sosok perempuan hebat yang tentunya menginspirasi dan juga cerita-ceritanya sangat bermanfaat untuk teman SMA yang mendengarkan. Sosok perempuan hebat. Iya, Aku ya? gak kalah keren pastinya dengan kamu. Ya, berarti bukan aku. Bukan. Oh, Mau tahu selanjutnya? simak terus di Ruang SMA. Kita panggil satu-satu dulu kali ya, Kes? Boleh. Biar penonton teman SMA di rumah makin penasaran nih. Bener. Oke, kita panggil Anggi Marzuki. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Anggi. Halo Anggi. Anggi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah baik ya. Jangan capek-capek ya Anggi. Nanti kalau capek nggak ada yang perhatiin aku lagi. Aduh, Fatih. Bisa aja. Tahu nih bisa aja orang baru duduk juga langsung digombalin ya. Iya ya. Nah, Anggi, nggak usah dipikirin tuh gombalannya Fatih ya. Kita ngobrol aja. Iya. Gimana nih, Anggi? Boleh nggak kenalin diri kamu ke teman-teman SMA yang ada di rumah? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku adalah Anggraini Daladia Marzuki, bisa dipanggil Anggi nih. Nah, aku sekarang sedang menjadi mahasiswa baru di Universitas Indonesia dan umur aku 18 tahun, asal DKI Jakarta. Wow. Oke Anggi, sangat menarik ya perkenalannya. Memang Bener. beda aura-aura. Iya, beda banget ya. Iya. Oke, Anggi, selain itu kesibukannya ada apa lagi nih Anggi? Nah, kebetulan selama aku mengisi waktu libur aku sampai ke ospek nanti, aku ikut berbagai organisasi yang ada fokusnya ke perempuan, ke fokus Oke. ke lingkungan, dan juga fokus jadi duta inspirasi Indonesia. Duta Inspirasi Indonesia yang tadi Banyak sempat banget. ter-highlight ya. Iya, bener. Oke. Tapi kegiatannya banyak banget ya. Iya. Itu sibuk banget gak sih kalau kayak gitu? Gimana nih cara kamu ngebagi waktu antara kegiatan akademik kamu dengan kegiatan-kegiatan kamu yang sangat sibuk itu? Aku juga jujur sibuk banget dan kadang-kadang burn out juga. Tapi Oh. bagaimana cara aku nge-manage waktu sih, biasanya aku menggunakan skala prioritas dan aku gunakan waktu aku di mana tidak setiap hari aku sibuk, tapi ada beberapa hari juga yang aku menyelakan waktuku untuk free time. Jadi biar nggak burn out, terus time managementnya juga berjalan dengan baik. Oh, jadi tetap ada me time gitu Yes. ya? Oke. Iya, benar. Perjalanan Anggi dalam meraih prestasi penuh lika-liku juga Bener, berarti ya bener. tadi. Oke, ada nggak sih dari Anggi yang menyedihkan dalam semasa perjalanan Anggi ataupun ada suatu cerita yang menyenangkan yang bisa dibagikan ke teman SMA yang ada di rumah nih? Oke, perjalanan SMA aku sendiri nih ya, aku sangat-sangat senang karena bukan hanya untuk berprestasi untuk diri sendiri, tapi alhamdulillah aku bisa menginspirasi banyak orang. Tapi yang sedihnya masih banyak orang-orang di luar sana yang masih belum aware atas prestasi, dan itulah yang ngebuat aku tuh kayak, aduh sedih banget sih kenapa orang-orang pada ngebully orang yang berprestasi, padahal berprestasi itu kan bisa untuk dirinya sendiri dan bisa disebarkan gitu. Jadi Iya, sedihnya judgmental society sih. Berprestasi itu bisa untuk disebarkan gitu ya, bisa Bener. memberikan impact kepada teman-teman lainnya padahal gitu ya. Bener. Tapi nih, Anggi kan di Instagram tuh kayak, ya kita tahu lah ya gimana dunia media sosial yang memperlihatkan sukses-suksesnya Anggi nih. Tapi di balik kesuksesan itu kan pasti ada entah itu kegagalan atau kesedihan gitu kan. Nah, itu gimana sih cara Anggi untuk bisa memotivasi diri ketika Anggi tuh lagi ngedown, atau yang tadi Anggi bilang kan sempat nge-burn out gitu kan. Ada nggak sih cara atau tips gitu gimana Anggi bisa membangkitkan diri lagi untuk lanjut lagi berprestasi? Oke, karena kita hidup emang di sosial media ya. Jadi banyak banget nih kita melihat pencapaian orang, tapi aku selalu percaya bahwa ketika kita bersyukur pasti akan diberikan lagi yang lebih sama Tuhan gitu. Jadi aku merasa kayak
aku tidak tertinggal gitu ketika aku sedang tidak mencapai sesuatu dan aku melihat pencapaian orang lain. Maka dari itu aku selalu percaya I'm on time, atau aku sesuai dengan jalur aku sesuai dengan waktu aku, baik itu gagal ataupun tidak. Dan aku selalu mengevaluasi kegagalan aku sehingga ketika aku mencapai sesuatu lagi, aku ikut lomba lagi, aku bisa menang, atau aku bisa terus menginspirasi diri aku, memotivasi diri aku untuk terus lanjut lagi. Oh, itu aku keinget Instagram story kamu deh, yang kamu bilang kalau sekarang seandainya kita misalnya enggak mencapai goals kita, itu kita bukan gagal, tapi Iya, betul belum banget. waktunya aja gitu ya. Karena memang udah dikasih waktu sama Tuhan, jadi Bener. kita tunggu aja. Yang Bener, penting kita terus evaluasi diri. We're back on his time gitu ya. Yes. Bener. Oke, teman-teman SMA yang sudah menonton di rumah dan tadi sudah mendengarkan cerita inspiratif dari Anggi gitu. Tapi tenang, kita punya bintang tamu lagi yang sangat menarik juga, bisa membagikan cerita inspirasi dan juga berbagi pengalamannya dalam mengejar prestasi. Kita panggil Fayana, silakan. Halo Fayana. Hai Fayana. Duduk ya. Iya boleh. Oke Fayana, kamu sudah lama Lama apa tuh? lama cantiknya. Ya, bisa pasti. Boleh. Boleh dong kenalin diri Fayana nih. Atau mungkin keaktifan Fayana saat ini gitu. Oke, sebelumnya halo teman-teman dan teman SMA yang ada di rumah. Perkenalkan, aku Fayana Elisa Daviani, biasanya dipanggil Fayana atau Fai. Saat ini usia aku 18 tahun dan aku sama kayak Anggi satu instansi juga di Universitas Indonesia di Teknik. Dan kesibukan aku, alhamdulillah saat ini aku banyak mengejar mimpi aja sebenarnya. Kayak aku join berbagai organisasi, aku mendirikan Self Grow Indonesia sebagai organisasi aku juga. Kemudian jadi public speaker di berbagai instansi juga, di undang-undang. Dan aku suka banget sharing sama orang-orang lingkungan sekitar aku. Jadi alhamdulillah juga bekerja sama juga sih dengan berbagai macam organisasi kayak sama Kemendikbud juga dan sama lembaga-lembaga lain. Jadi aku suka banget untuk bersosialisasi sama banyak orang dan juga sharing-sharing sama lain gitu. Wow. Fatih, Oke, berarti aku nggak salah bawa temen dong ke sini. nggak salah. Menarik banget Iya gitu kan? ya. Banget ya. Iya, Atau ada enget ya. inget. Oke. Boleh dong Fayana diceritakan gitu. Bagaimana pengalaman Fayana dalam menulis buku dan mencari inspirasi-inspirasi. Tadi Fayana sudah menulis sebanyak 50 buku. Boleh berbagi cerita kepada teman SMA yang mendengarkan. Oke, jadi ceritanya itu pada saat aku baru lahir gitu ya, aku masih usia 1 bulan, 3 bulan gitu. Kedua orang tua aku tuh suka banget bacain aku buku cerita. Jadi masih dari kecil itu aku suka didongengin gitu istilahnya. Oke. Terus akhirnya pada saat aku usia 3 tahun, aku sudah mulai untuk bisa baca tulis sendiri. Akhirnya aku diajak ke toko buku nih untuk beli buku yang aku mau gitu. Oke. Akhirnya singkat cerita pada saat usia 7 tahun, aku suka nulis. Jadi yang awalnya dari aku dibacakan buku, aku jadi suka baca buku, kemudian aku juga suka menulis gitu. Jadi jatuh cinta sama Jatuh menulis cinta sama gitu ya. menulis, betul banget. Akhirnya aku ikutan salah satu perlombaan menulis dan waktu itu usia aku masih 7 tahun. Sedangkan yang menjadi lawan main aku pada saat itu usianya 12, 13. Jadi secara logika tuh kayaknya insecure gak sih? Oke. Kayak aku belum ada pengalamannya gitu. Tapi akhirnya dengan modal nothing tulus aja, yang penting berani untuk nyoba, aku coba apply. Dan itu jadi, aku menang, juara 2 di situ. Itu jadi buku pertama aku sampai sekarang 56 buku yang aku tulis. Wow, Wow, keren banget. Terima kasih. Tadi aku sempat terhighlight loh kayak Zia tentang dari apa yang Fayana katakan. Yang penting berani. bener, Berani mengambil langkah apapun itu ya. bener. Harus anak muda tuh harus berani gitu ya. Jangan dikit-dikit malu, dikit-dikit insecure, tapi jadikan rasa insecure itu suatu motivasi untuk bangkit dan berani Bener. gitu ya. Bener banget. Oke. Karena kita untuk bisa mendapatkan sesuatu itu kan kita harus mulai kan. Dan untuk mulai itu kita harus berani dulu kan ya. Betul. Berarti langkah pertama menuju sebuah kesuksesan adalah keberanian, bener gak sih? Yes, betul banget. Bener. Nah, aku mau nanya ke Fayana nih. Fayana kan tadi bilang kalau Fayana udah nulis 56 buku kan. Dari banyaknya buku itu, ada nggak sih salah satu buku atau beberapa buku gitu yang dalam proses penulisannya tuh ada sesuatu yang memorable atau yang unik gitu dalam proses penulisannya? Oke, sebenarnya banyak banget ya, karena kalau misalnya disebutin satu, aku nggak bisa sebutin satu, karena itu ibaratnya tuh kayak anak-anak aku gitu loh, Oke. buku aku. Jadi banyak banget yang sebenarnya berkesan masing-masing. Tapi kalau disuruh ambil satu, aku boleh sebut judul?
Di sini Boleh. oke, jadi judulnya itu adalah dia sequel sebenarnya Adikku Pahlawanku dan Kakakku Pahlawanku. Oh, Gitu. oke. Jadi kebetulan aku salah satu ketua juga di salah satu organisasi yang menaungi anak-anak juga salah satunya gitu ya. Dan aku itu menuliskan soal anak-anak jalanan di sana. Jadi aku sering banget ikutan kayak semacam pengabdian-pengabdian. Kebetulan di organisasi aku juga mengadakan banyak kegiatan kayak ngajar ke anak-anak kecil, terus juga sharing-sharing sama mereka soal pentingnya bermimpi, berani bermimpi dan lain sebagainya. Dan aku tertarik banget sama isu-isu soal anak-anak spesial, anak-anak jalanan gitu. Dan akhirnya aku tuliskan di buku tersebut dengan penuh rasa haru karena kebetulan aku tuh sedih banget kalau misalnya melihat anak yang dia takut untuk bermimpi. Jadi akhirnya aku bikin buku itu, sequel Adikku Pahlawanku dan Kakakku Pahlawanku, dengan meng-highlight bahwa teman-teman yang ada di jalan, teman-teman anak-anak spesial itu juga berhak untuk bisa punya mimpi gitu. Benar. Sangat menarik banget ya Vaiana, selain aktif organisasi juga melakukan pengabdian. Benar. Jadi makin menginspirasi teman SMA yang lainnya juga ya. Benar banget. Nah, selain kesibukan Vaiana tadi ya, apa sih tipsnya agar nilai-nilai sekolah Vaiana ini tetap aman dan juga bisa terus meraih prestasi gitu? Boleh dong dibagikan dengan teman SMA. Sebenarnya ini Anggi juga akan menjawab ya, karena ini Anggi itu keren banget ya teman-teman. Kayak Oke. ini juga bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga non-akademiknya. Kalau misalnya dari aku sendiri, gimana caranya agar terjaga itu, aku salah satu orang yang lumayan sistematis ya orangnya. Jadi segala sesuatu bentuk administrasi aku, misalnya nilai sekolah, target-target aku di non-akademik, target aku di akademik, itu semuanya aku tulis dengan rapih gitu. Jadi salah satu tips aku mungkin buat teman-teman adalah untuk bikin target dulu. Jadi target apa nih yang mau teman-teman capai gitu, baik itu target akademik misalnya contohnya nilainya mau berapa, kemudian juga mau misalnya dapat ranking berapa dan lain sebagainya, terus dari non-akademiknya misalnya pengen membanggakan orang tua, pengen bisa berprestasi di bidang apa dan lain sebagainya. Jadi bikin target dulu, dan juga kita harus meminimalisir yang namanya procrastinating atau menunda sesuatu. Oke. Karena kalau misalnya kita terus-terusan untuk menunda segala sesuatu, itu nanti hasilnya jadi bakal nggak maksimal gitu kan, gitu sih. Jadi lebih ke pembagian waktu dan tadi skala prioritas kalau kata Anggi. Gitu. Itu juga yang menghambat anak-anak Gen Z terkenal sekarang itu suka menunda-nunda, jadinya nggak tuntas gitu ya. Iya. Betul nggak sih? Benar, Betul benar, banget ya kan? Nah, mungkin kalau dari Anggi bagaimana nih tipsnya? Kalau aku sendiri dari awal aku kelas 1 SMA, aku juga udah buat target-target seperti Pak Yana bilang, kayak misalnya menang lomba, menang ikut olimpiade, terus ikut lomba debat juga, terus juga memperbagus sekolah untuk peringkat certain peringkat gitu, misalnya peringkat 1, peringkat 2 gitu. Dan setelah itu aku juga memulai yang namanya ikut organisasi untuk menambah pengetahuan aku tentang apa sih dunia akademik dan non akademik, sehingga itu bisa membangun bukan hanya di sekolah saja secara nilai tapi juga aktif di sekolah, karena aku mempunyai skill-skill yang aku dapatkan di organisasi. Nah, lalu yang ketiga, aku juga menuntut diri aku untuk bisa setidaknya dalam sehari aku menyelesaikan PR pada hari itu. Karena kenapa? Kalau kita menunda-nunda, sama yang seperti Fayana bilang tadi ya, bahwa akan ada lagi PR selanjutnya sehingga itu akan menumpuk. Jadi tidak boleh procrastinate gitu. Jadi cara aku adalah 3 tadi sih. Terima kasih. Oke, 3 cara yang Anggi bagikan gitu ya. Dan Benar. semoga teman SMA yang mendengarkan di rumah atau dimanapun tuh bisa menerapkan dan bisa menjadi orang-orang hebat dan bisa menginspirasi teman SMA lainnya nih. Benar. Agar Indonesia Emas 2045 tuh terwujud ya kan? Dan bisa ngikutin jejaknya Anggi dan Fayana. Oke. Nah, Fayana, tadi kan kamu udah share nih kalau kesibukan-kesibukan kamu sampai pengabdian kamu ke masyarakat gitu kan. Itu kan padat banget tuh. Terus kamu juga masih harus sekolah. Terus belum lagi kamu harus ngejar prestasi di luar itu, apalagi ada nulis buku. Bahkan nulis buku kan prosesnya lama kan. Betul. Nah, di tengah kesibukan kamu itu, biasa kamu ngapain sih untuk bikin mood kamu tuh balik lagi? Karena kan pasti capek tuh kan. Ya, hal apa yang bikin kamu tuh jadi bisa semangat lagi? Oke, jadi ini sebenarnya terinspirasi dari, kebetulan aku Putri Pendidikan juga tahun 2021, dan ini sangat menginspirasi aku, teman-teman yang ada di sana, di dalam komunitas tersebut, tentang membagi waktu aku itu ya. Jadi salah satu cara aku untuk bisa membagi waktu yang pertama adalah untuk bisa tahu skala prioritas tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman SMA di rumah mungkin bisa cari namanya 4 kuadran skala prioritas. Jadi ada yang penting mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, ada yang tidak mendesak tapi tidak penting. Jadi ada 4 kuadran itu. Dan itu harus kita petakan.
kira-kira dalam satu hari kegiatan kita pada hari itu, mana nih yang paling penting dan mendesak? Oh misalnya contohnya belajar nih, karena besok aku ujian, aku adalah seorang pelajar, kewajiban aku adalah belajar gitu. Kemudian misalnya setelah itu apa? Oh misalnya mimpin rapat, karena kita adalah ketua organisasi contohnya. Jadi kita harus tahu dulu nih skala prioritas kita pada hari itu. Kemudian yang kedua kalau dari aku adalah bikin jadwal. Ini mungkin terdengar sepele dan agak klise, tapi bikin jadwal ini sangat berguna menurut aku. Dan jadwal ini metodenya juga bisa banyak. Sekarang kan banyak ya di aplikasi gitu ya, di handphone kita, itu banyak banget metode-metode dan juga aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita gitu. Nah itu bisa kita bikin nih, misalnya pada jam 8 sampai jam 9 misalnya mau ngapain? Oh misalnya pengen belajar fisika contohnya. Terus nanti dari jam 9 sampai jam 10, oh mau memimpin organisasi, mau rapat gitu. Terus nanti dengan seterusnya sampai malam hari. Dan biasanya jadwal itu aku bikin malam hari. Karena agar aku tuh bisa tahu besoknya aku tuh mau ngapain gitu. Tapi segala sesuatu, tadi dua elemen yang tadi skala prioritas dan juga jadwal yang aku sebutkan itu nggak akan bisa maksimal kalau kita nggak fokus. Itu lagi-lagi kuncinya. Utamanya fokus, betul. Karena mungkin banyak ya teman-teman aku yang bilang, ih kayaknya kok bisa ya multitasking. Mungkin Anggi juga kayak gitu ya, kayak ih bisa multitasking segala macam. Misalnya nyambi rapat tapi nyambi sekolah, atau misalnya nyambi rapat terus nyambi belajar dan lain sebagainya. Tapi menurut aku nggak selamanya multitasking tuh baik teman-teman, karena justru ketika kita multitasking kita akan terbelah kan pikirannya, jadi itu justru malah jadi nggak akan maksimal kita gitu. Jadi kita harus fokus ketika kita lagi sekolah ya fokus sekolah dulu aja, kalau lagi non akademik fokus non akademiknya. Berarti akademik dan non akademik itu harus seimbang ya, baik mengajar akademik dan non akademik, prestasi-prestasi lainnya itu harus seimbang, jangan jadi beban ataupun jadi malah tertinggal gitu ya. Kalau untuk Anggi biasanya kalau mengisi waktu luang di sela-sela kesibukan itu dengan mengisi kegiatan apa, atau Anggi ada hobi apa gitu? Mungkin bisa dibagikan dengan teman SMA. Jadi aku tuh suka banget hobi nyanyi. Tapi aku lebih menekankan hobi aku tuh belajar. Mungkin ini terdengar klise juga ya, suka belajar. Padahal orang-orang di luar sana tuh pada nggak suka belajar, tapi aku mempunyai hobi yaitu belajar. Bukan untuk mengejar nilai semata, tapi untuk memperluas juga ilmu kita dan skill-skill kita dari buku. So that's why aku sangat-sangat suka belajar, lebih tepatnya dalam suka meriset, dalam suka menulis. Dan aku juga suka nulis esai, dan juga aku juga suka untuk berbicara depan kamera. Itu kenapa? Karena dengan aku suka berbicara depan kamera, itu bisa memperbagus skill public speaking aku. Berarti itu rahasia kenapa Anggi punya public speaking yang bagus ya. Tapi Kezia, aku juga waktu itu sempat melihat di Instagramnya Anggi membagikan bagaimana cara menulis esai yang baik. Dan itu banyak banget loh yang lihat dan yang likes tuh, wah di kolom komentar tuh rame banget gitu ya. Di hati aku, wah keren banget nih. Dan aku akhirnya pada saat itu tuh menerapkan juga sebenarnya. Terima kasih loh Anggi. Sama-sama. Ilmunya ilmu daging ya. Ilmunya apalagi berdasarkan pengalaman Anggi sendiri. Jadi udah terbukti benernya ya. Iya, bener, alhamdulillah. Nah, untuk Anggi dan Fayana nih. Aku dengar-dengar kalau kalian berdua ini bergabung dalam suatu lembaga skala internasional. Nah, aku mau tanya nih, kalian tuh di lembaga itu tuh ngapain, dan apa sih yang mau kalian sampaikan ke teman-teman SMA selama kalian bergabung di sana? Maksudnya kayak pengalaman kalian di sana, apa yang bisa kalian bagikan ke teman-teman SMA di rumah? Mungkin boleh dimulai dari Fayana? Jadi di lembaga organisasi internasional itu, mungkin Anggi nanti boleh nambahin juga pengalamannya. Alhamdulillah aku diundang jadi public speaker di sana, salah satu speaker juga. Dan memang sebenarnya udah terlibat dari tahun 2020 sebenarnya gitu. Dan di sana itu aku ngapain sih gitu ya. Jadi aku tuh sharing-sharing sama teman-teman dari seluruh Indonesia melalui Zoom meeting gitu ya, melalui kanal online. Jadi memang di situ aku menekankan bahwa anak-anak dan perempuan itu semuanya punya hak yang sama. Punya hak bersuara yang sama, punya hak untuk mengekspresikan segala sesuatunya yang sama gitu. Dan kenapa aku fokus kepada anak-anak dan perempuan? Karena ini adalah salah satu isu yang menjadi concern aku dari aku masih kecil, dari usia 7 tahun awal aku menulis itu. Karena dari buku-buku, 56 buku itu memang semuanya mayoritas itu fokusnya terhadap anak dan perempuan gitu. Jadi iya, karena aku suka banget kayak mungkin banyak teman-teman yang kenapa sih fokusnya ke anak, kenapa nggak ke remaja gitu ya. Sebenarnya remaja aku fokus juga, tapi lebih cenderung ke anak karena menurutku untuk bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045, bonus demografi tahun 2020 gitu ya. Anak-anak itu yang akan menggantikan posisi-posisi penting orang-orang sekarang gitu. Misalnya nanti di sini mungkin ada yang jadi presiden di antara kalian, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pendiri organisasi, lembaga gitu ya.
Jadi itulah yang menjadi concern dan fokus aku, bahwa menyampaikan ke teman-teman dari seluruh Indonesia bahwa kita semua berhak untuk berekspresi, berhak untuk menyampaikan semua pendapat kita, dan kita harus sama-sama menghentikan yang namanya kekerasan terhadap satu sama lain. Oke. Ingat tuh teman SMA ya, hentikan kekerasan terhadap satu sama lain. Dan anak muda harus jadi agen perubahan Benar. pastinya ya. Bener banget, bener. Nah, kalau Anggi sendiri gimana nih? Oke, jadi pada tahun 2021 aku merasakan SMA aku itu online school kan. Ya, Teman-teman semua tahu ya, pada COVID-19 semua sekolah itu ditutup dan menjadi online. Nah, maka dari itu aku menggunakan sosial media aku sebagai aktivis. Jadi aku menjadi aktivis di sosial media aku menyuarakan apa itu SDGs, aku menyuarakan bagaimana sih cara anak muda SMA bisa dapat hard dan soft skill di Instagram aku, dan alhamdulillah aku dinotis salah satu lembaga internasional di sana, dan aku dipilih menjadi salah satu delegasi Indonesia untuk membuat sosial kampanye atau social campaign dalam di bawah naungan lembaga internasional itu. Aku menyuarakan bersama konten-konten kreator seluruh dunia, aku menyuarakan tentang krisis pendidikan pada COVID-19. Di situ alhamdulillah kita mendapatkan ribuan bahkan ratusan viewers dari social campaign kita berupa beberapa episodes. Nah, setelah itu as a result, alhamdulillah salah satu lembaga nasional di Indonesia itu mengadakan workshop tentang digital media, digital literacy. Karena pas waktu itu social campaign kita memberikan inisiasi kepada stakeholders yang ada untuk mengadakan pelatihan digital literacy. Karena apa? Pada tahun 2021 sekolah pada online ya, pasti semuanya ingin mengadakan digital literacy karena kita percaya bahwa digital skills itu sangat-sangat dibutuhkan ketika sekolah pada online. Maka dari itu alhamdulillah as a result kita bisa menaungi ratusan anak SMA seluruh Indonesia untuk mengikuti workshop digital literacy. Nah, setelah itu alhamdulillah aku juga dipilih juga menjadi perwakilan wanita untuk menyuarakan bagaimana sih diskriminasi Indonesia pada tahun itu di salah satu lembaga internasional. Oh, berarti Dipilih menjadi perwakilan wanita. Sangat Iya. menarik banget ya. bener. Dan berarti Anggi sendiri tuh paham mengenai literasi digital itu ya. Iya. Dan sebenarnya nih Tih, ngomongin tentang literasi digital. Apa tuh? Kita tuh ada ini cerita SMA. Di situ tuh kita pernah ngebahas tentang literasi digital bersama salah satu tokoh yang emang aktif di dunia media sosial. Jadi teman SMA kalau mau ngecek tentang literasi digital, boleh ditonton videonya. Oke. Tadi aku juga sudah mendengar dua cerita dari dua sosok wanita hebatnya Indonesia gitu ya. Dan aku ingin menanyakan lagi nih kepada Anggi dan Fayana, bagaimana sih suatu perjalanan Anggi dalam meraih prestasi dan juga bisa menginspirasi teman-teman SMA nih yang mendengar. Jadi bagaimana teman SMA ini bisa termotivasi dan juga bisa berprestasi seperti kalian berdua. Oke, mungkin dari Anggi dulu. Oke, jadi pertama aku tidak hanya belajar di sekolah, karena ketika aku belajar di sekolah, ya itu tandanya dampak kepintarannya itu untuk diri sendiri. Nah, bagaimana cara aku memberikan impact untuk anak-anak SMA lainnya? Aku menggunakan sosial media aku sebagai educational content creator dan juga aktivis dalam mengajari mereka tentang hard dan soft skill yang sesuai dengan zaman kita sekarang, seperti public speaking skill, cara membuat esai, terus menjadi digital creator itu gimana. Lalu aku juga memberikan inspirasi mereka dari pengalaman aku. Jadi ketika aku mendapatkan pengalaman, aku juga ingin nih menginspirasi teman-teman sehingga teman-teman tidak hanya fokus di SMA, tapi juga fokus kepada pengabdian masyarakat. Seperti kayak Fayana ya, ada pengabdian masyarakat, dan alhamdulillah aku juga ada pengabdian masyarakat di salah satu organisasi aku. Sehingga itu tidak hanya menjadi personal branding kita sendiri, tapi kita bisa memotivasi teman-teman. Dan untuk teman-teman di sini ya yang sedang menonton, aku sangat berharap teman-teman semua tidak hanya rely atau cuman belajar di sekolah saja tanpa teman-teman juga mencari pengalaman di luar sekolah. Karena kita hidup nanti akan penuh dengan semua pengalaman yang dicampur-campur oleh orang lain, sehingga it's the best time for you guys untuk prepare, menyiapkan pengalaman-pengalaman sejak SMA. Bagaimana salah satunya menggunakan sosial media kalian untuk riset berbagai opportunity untuk kalian ikuti. Ya, salah satunya adalah mengikuti lomba atau mengikuti organisasi. Oke, mungkin dari Fayana. Oke.
Aku mau sedikit cerita lagi gitu ya soal Oke, perjalanan boleh. aku. Jadi, by the way tadi kamu keren banget Anggi. Kita harus tepuk tangan semuanya untuk Anggi. Aduh. Jadi, kalau dari aku, yang mau aku sampaikan pertama adalah kita nggak boleh membandingkan diri kita sama orang lain. Ini salah satu hal yang mungkin anak-anak teman-teman SMA sekarang rasakan gitu ya, insecurity, terus kayak overthinking tiap malam, kayak aku bakal jadi apa ya di masa depan, aku besok sukses nggak ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin hal-hal ini sering kali dirasakan sama kita, insecurity, overthinking, kemudian takut sama masa depan gitu ya. Jadi memang salah satu yang perlu aku sampaikan ke teman-teman adalah jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain kalau itu justru menjadikan diri kita menjadi insecure. Tapi kita boleh membandingkan diri kita dengan waktu yang sudah berjalan. Kita bisa nih bandingin diri kita sama diri kita di masa lalu. Misalnya, oh iya diri saya di masa lalu ternyata kayak gini ya, berarti saya sudah berkembang nih. Atau oh ada sesuatu yang harus dievaluasi nih dari diri saya gitu. Kemudian yang kedua, jalani segala sesuatu dengan ikhlas teman-teman. Ketika kita ikhlas menjalankan segala sesuatu, pasti akan ada bonus-bonus tersendiri yang kemudian terjadi. Kayak misalnya contohnya aku di sini mau sharing bahwa aku awalnya nggak expect aku bakalan jadi misalnya public speaker, aku bakalan di sini bersama orang-orang hebat ini, aku bakalan di sini ngomong sama teman-teman SMA di rumah gitu ya. Aku nggak expect aku bakal diriin organisasi sendiri, bisa bikin buku yang internasional juga, kemudian bisa take over Mbak Najwa Shihab dan masih banyak lagi gitu. Itu semua karena yang awalnya aku pikir ya udah aku cuma jadi seorang penulis aja gitu. Tapi sebenarnya ketika kita ikhlas menjalankan segala sesuatunya, itu pasti akan ada bonus-bonus tersendiri yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting kita semua menerapkan bahwa diri kita sendiri itu akan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri itu. Dan kalau dari aku pribadi, aku punya salah satu quotes dari salah satu orang yang menjadi inspirasi aku di dunia. Namanya adalah Stephen Covey, mungkin kalau teman-teman pernah dengar. Stephen Covey ini punya prinsip namanya 90-10. 90-10 ini apa? Kehidupan kita itu 10%-nya adalah hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi 90%-nya adalah bagaimana reaksi kita terhadap hal yang nggak bisa kita kontrol itu. Nah ini juga terjadi dan perlu teman-teman terapkan juga bahwa kita mungkin nggak akan tahu nih tantangan SMA ke depannya kita akan seperti apa. Misalnya dulu aku sama Anggi dan teman-teman semua mungkin di sini SMA-nya COVID gitu kan ya, kita online di rumah, kita kan nggak ada yang expect tentang hal itu gitu. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa beradaptasi dan juga menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih Anggi dan Fayana yang telah membagikan cerita inspirasinya dan juga semoga bisa menginspirasi teman-teman SMA di rumah. Dan mari kita beri tepuk tangan untuk dua wanita hebat. Oke. Nah, teman-teman, kalau kalian gak mau ketinggalan video-video menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe itu kalian bisa nggak ketinggalan video-video baru dari kita ya. Terus jangan lupa diapain, Tih? Jangan lupa di like, comment, and share. Bener Karena banget. konten-konten menarik seperti ini harus viral gitu Benar. ya. Oke, dan bagaimana anak SMA yang baru lulus bisa berbagi ceritanya di ruang SMA, bisa menginspirasi teman SMA lainnya, dan juga semoga banyak banget nih Anggi dan Fayana muda lainnya yang terus bisa berprestasi seperti Anggi dan Fayana. Bener banget. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke teman SMA, tadi teman SMA sudah banyak banget mendengar cerita inspirasi yang tentunya memotivasi untuk teman SMA yang di rumah. Dan ini sudah berada di penghujung acara, namun teman SMA jangan khawatir, teman SMA masih bisa terus menyaksikan Ruang SMA di episode-episode berikutnya yang nggak kalah menarik dan seru. Oke, aku Fatih dan Aku Kezia, pamit untuk undur diri. sampai jumpa di Ruang SMA selanjutnya.